Right. Ya, oke. Selamat siang semuanya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tanggal 2 Februari ya, kita sudah melampaui 31 hari dengan disertai oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang sangat relevan untuk zaman sekarang ya. Kesaksian tentang bagaimana Tuhan bisa menjamah seseorang ya. Ibu Rustin, bukan lewat kebaktian besar, bukan lewat KKR, bukan lewat altar call di gedung gereja, tapi lewat sebuah layar Zoom di tengah-tengah pandemi ya, sekitar tahun 2020 ya. Narasumber kita hari ini lahir di Pasuruan, Jawa Timur, tapi besar di Surabaya. Anak ketiga dari 7 bersaudara, dibesarkan dari keluarga yang belum mengenal Kristus ya pada waktu itu ya, tahun 2020 saat dunia dilanda ketakutan karena masa-masanya COVID ya, pandemi COVID. Saat kematian menjadi berita setiap hari ya, saya ulang lagi, berita kematian itu setiap hari ya. Bu Rustin mendengar firman Tuhan tentang satu hal yang sering dihindari manusia, yaitu apa? Surga dan neraka, tentang kekekalan. Firman itu mengguncang hati seorang Rustin dan membawanya pada pertobatan dan sekaligus menuntunnya kepada kelahiran baru di dalam Kristus. Mari kita sambut bersama-sama dan dengarkan langsung kesaksian hidup dari Ibu Rustin dari Surabaya. Alright. Ya, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini, tanggal 2 Februari 2026. Kiranya Roh Kudus memimpin percakapan kami, memimpin kesaksian hidup dari Ibu Rustin, membuka hati setiap pendengar yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel, dan semuanya memuliakan namamu melalui kesaksian Ibu Rustin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Alright. Hari ini saya bersyukur Ibu Rustin bisa masuk ya, meskipun dengan susah payah. Masuk Zoom itu susah payah, ternyata dibilang susah. Saya bilang nggak ada yang susah di dunia, tuh nggak ada yang susah, nggak ada. Kalau sikat gigi pakai kaki itu baru susah, ya nggak? Nggak ada masuk Zoom susah, hanya susah, nggak ada yang susah. Jadi ya, Ibu Rustin kan ibu lahir di Pasuruan, Jatim, dan besar Surabaya ya. Nah, hari ini disitulah kita bersyukur ya, meskipun lahir di Pasuruan bisa ke Surabaya. Nanti kita bisa tanya-tanya ya, apa yang terjadi sebetulnya. Ibu Rustin bisa ceritakan masa kecil Ibu Rustin waktu di Pasuruan, silakan. Seingat Ibu Rustin aja lah. Ya, Monggo, Pasuruan silakan. saya lah di Pasuruan. Ngamuk. Saya lah di Pasuruan, tapi Kak nggak inget lagi Pak. Yang ingat, yang paling banyak inget itu ya di Surabaya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kenapa Ibu Rustin pindah ke Surabaya? Ataukah orang tua pindah kerjaan di Surabaya atau apa? Kenapa? Orang tua pindah kerjaan di Surabaya. Oh, kerja di mana, Bu? Orang tuanya? Orang tua saya itu kerja di pabrik obat-obatan IP kalau nggak salah ya Pak. Ya saya masih kecil sih nggak bisa Oh, mengerti. IP ya. Vitamin tuh ya. Vitamin ya. IP kan? Iya, Ya, iya itu. oke, Ya. ya. Oke. Waktu itu apakah masih kecil, kira-kira umur berapa, Bu? Pindah ke Surabaya. Kira-kira aja. Itu Kelas 7 tahun. 1 Saya umur SD. 7. Hah? Ya SD. Umur 7 tahun saya. Oh, sekitar kelas 2 SD lah ya. Ya. Oh, enggak, kelas 1 Pak. Dulu saya umur 7 itu kelas 1 saya. Oh, kelas 1 SD. Ya, Terlambat. selama itu pasti nggak pernah ikut sekolah minggu karena orang tua juga bukan Kristen kan? Ya nggak?
Iya, iya, bukan Nah, Kristen dulu. ya kapan Bukan Ibu Kristen. pernah sekolah minggu? Ada nggak Ibu sekolah minggu? Ada nggak? Atau nggak pernah sekolah minggu? Ya kagak lah, nggak pernah. Saya Nggak itu cuma pernah. ya Oke, nggak pernah saya tuh. nggak pernah. Tapi Nggak waktu pernah. itu Ibu Rustin pernah nggak berdoa? Ya masih kecil dulu, apa Rustin kecil. Ya biasanya kan Enggak disuruh Pak, nggak pernah. nggak pernah berdoa. Oke, nggak Enggak. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya akan gali, saya akan iris tipis-tipis kenapa nggak berdoa. Wah, waktu itu nggak pernah berdoa. Jadi karena mungkin orang tua juga nggak pernah berdoa juga, ya nggak? Iya, benar. Orang tua nggak pernah berdoa. Kapan Ibu mulai kenal berdoa? Apa sekolahnya di sekolah Katolik atau sekolah negeri waktu itu? Benar. Saya kenal berdoa itu pada waktu saya sekolah ada pelajaran sekolahan berdoa ya, ya berdoa ya kita hafal aja Pak, kita aja. Ya, Ya, sekolah apa? SD itu SD Katolik, SD Kristen atau SD negeri Kristen, atau apa? Kristen, Kristen swasta. Nah, Kristen kan pasti dong diajar diajar berdoa, ya dong. Iya Ya, nggak? Nah, ya, waktu diajar berdoa, apa yang ada di pikiran Bu Rustin waktu itu? ya Rustin saya kecil. hafal aja Pak. Kan ada kasih catatan kalau pelajaran agama, kasih catatan ini Yesus lahir di mana, Yesus ini. Ya Oh cuma-cuma ya gitu saya ya, hafal oke, aja. ya ya Nah, ya. begitu. Kan diajar berdoa berarti diajar berdoa lah ya. Ya tentang Ya, sejarah Yesus itu nomor 7 lah. Saya nggak tanya itu. Waktu diajar ya seperti berdoa, belajar pelajaran sejarah Pangeran Diponegoro gitu loh Pak. Gitu ya, saya hafal itu seperti saya nggak mau cerita itu di Ponorogo itu nantilah itu besok apa. Saya hari ini kapan Ibu kan diajar berdoa di sekolah Kristen. Apa yang ada di pikiran Ibu Rustin waktu itu? ya enggak mikir apa-apa tuh Pak ya. Nggak mikir apa-apa. Ya nggak, Nggak it's mikir okay, apa-apa. it's okay. Jadi Ya, soalnya ya sekedar kan hafalan aja ya waktu itu ya. iya, Ya iya. hafalan saja. Ya. Lalu sekolah Kristen. Kenapa? Bapak kan nggak kenal Tuhan Yesus. Kenapa Bapak sama Ibu orang tua lah? Kenapa milih Mm-mm. sekolah Kristen waktu itu? Kenapa? Kenapa nggak sekolah negeri aja gitu loh? Kenapa waktu itu? Ya nggak Apakah ada tahu ya Pak. pengaruh dari Pengaruh saudara, Pak. dari Swasta. om-om atau apa? Silakan. Pengaruh. Karena di swasta itu murah Pak. Saya Pak waktu Oh, itu. sekolah Kristen kan lebih mahal daripada sekolah negeri, ya enggak? Lihat Kristusnya. Kalau Petra mahal gitu. Oh, itu sekolah Kristen apa? IMKA IMKA. Tapi kan kalau murah dibanding Pak. dengan sekolah sekolah dasar atau sekolah SD negeri kan relatif lebih mahal, ya enggak? Iya, soalnya I- begini loh Pak, terus terang aja. Kan Ya, saya ini orangnya kan, bapak saya kan orang Chinese ya kan. oke. Ibu yaitu otomatis mereka tidak mau dipergaulkan dengan sekolah negeri karena takutnya nanti Ah, nah oke, oke. pergaulannya banyak pergaulan yang tidak genah-genah gitu loh maksudnya Oke, oke. gitu. Jangan sampai kena pengaruh dari anak-anak ya katakanlah yang bukan Chinese lah ya. Ya, oke, Ya, nggak apa-apa. Ya, waktu sekolah SD Kristen ya di IMKA itu, ya kan selalu sebelum pelajaran dimulai dengan berdoa, benar? Betul nggak? kagak, Oh enggak. kagak, Oh, nggak ada, enggak. nggak ada berdoa, Enggak nggak ada ada, ya, enggak ada kebiasaan nggak untuk ada, sebelum pelajaran dimulai dengan berdoa. Enggak ada itu, pelajaran. nggak ada. Wah, ini aneh juga kan. Karena kalau di Purwokerto sekolah Kristen biasanya selalu Enggak. dimulai, tapi di Surabaya ternyata tidak. Oke, enggak apa-apa. Ya, waktu sampai kelas 6 SD sampai terus di IMKA. Waktu SMP gimana, Bu? Oh, kalau di SMP IMKA tetap, Pak. IMKA tetap nggak ada Tetap. berdoa, nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Jadi soal doa sampai dari SD sampai SMP tidak pernah berdoa. Betul nggak? Iya, nggak pernah, Pak. Nggak Zaman dulu. pernah. Iya, zaman Kira-kira dulu. saya mau flashback ya. Kira-kira kapan Ibu Rustin tergerak untuk berdoa? Ya mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri. Ada nggak waktu itu?
Atau nggak ada? Pernah sih, pernah ketika Itu kapan kira-kira, Bu? tahun 2000 memang orang tua saya kan meninggal, yang mau meninggal itu ya orang-orang bilang, ayo dipermandikan, dipermandikan, nanti dia masuk neraka. Oh ya, permandikan ya asal-asal aja saya menurut. Ya sudah dipermandikan, ya sudah selesai. Terus saya harus bekerja lagi. Saya lebih penting cari duitnya. Oh iya, iya. Oke, ya, Lebih it's penting okay, cari it's duit okay, nggak soalnya. apa-apa, it's okay. Ya, jadi siapa yang menganjurkan orang tua dibaptis dulu, gitu ya? Betul. Iya, Ya, siapa yang menganjurkan tuh? Tetangga kah, ya, ya, saudara kah, siapa itu? ya, itu ya teman-teman itu loh Pak, Oh, teman-teman dari teman-teman dari ini orang tua. teman-teman bukan dari saya Pak, teman-teman dari orang tua saya gitu Ya, ya. teman-teman dari orang tua. Mm, Jadi mm, orang mm. tua ternyata setuju gitu. Setuju gitu, Hmm. setuju. Tapi Ya udah. nggak ada perasaan, loh, saya bukan Kristen kok kenapa dibaptis? Ada nggak? Ada Enggak, penolakan enggak, seperti enggak, itu? Ada nggak? enggak, tidak ada penolakan. Tidak Orang ada. tua orang tua saya menyerah gitu karena dia mau mati kan jadi utuh menyerah. Nah, gitu. Menyerah Iya, iya. pasrah bongkokan. Oke, menyerah karena mau mati. Waktu itu sakit apa? Masih ingat? Kena kanker, kanker. Kanker. Ya, kanker itu kan peristiwanya nggak satu hari dua hari, satu minggu dua minggu, kan enggak. Itu kan lama, betul? Iya, 8 Ya bulan. lama. Waktu Enggak, 8 bulan, Pak. Cuma Hah? 8 bulan aja. 8 8 bulan bulan. kan lama, kan Iya, tidak Pak. satu hari. Pas pada waktu Iya. 8 bulan, adakah seorang Kristen yang menginjili lah istilahnya sampai dia mau dibaptis? Ini pasti ada proses, kan Iya, nggak mungkin diinjili. serta merta, ya nggak? Iya, diinjili. Coba Diinjili memang siapa diinjili. yang menginjilin? Apa dari Pendeta pendeta kah? Dari Yohanes pastor namanya kah? Pak Yohanes. Enggak, Hah? Pastor Yohanes. Yohanes. Oh, oke. Tapi Jadi sudah Pastor meninggal. Yohanes dari gereja Katolik, betul? Enggak, dari GBI. Oh, oke, pendeta dari GPI yang Iya. datang ke rumah, betul? Iya, gitu di dalam kamar dia sendirian gitu sama itu. Sama. Oke. Jadi diinjili dengan ibunya, Ibu Rustin ya, betul? Iya. Nah, waktu siapa yang mengundang itu pendeta Yohanes, pendeta GPI itu datang ke rumah untuk menginjili? Siapa? Pasti ada di undangan dong, kan nggak mungkin Iya, ini dia datang mungkin begitu. dari keluarga saya mungkin ya Pak ya, mungkin dari saudara saya. Karena saudara saya kan banyak sekali ya kan, jadi otomatis dari keluarga, mungkin dari teman itu juga mendorong gitu ya, ada yang mendorong gitu. Oh, oke, 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 oke. Mm. Jadi tahu-tahu Pak Yohanes Pak Pendeta Yohanes itu datang ke rumah, betul? Ya, Ya iya, pasti iya. pasti nggak satu hari dua hari, pasti ada kunjungan intens, ya nggak? Intens, Ya, benar. berkesinambungan, nggak mungkin satu hari dua hari kan? Pasti mungkin setiap minggu 2-3 kali, benar? Iya, karena sudah Nah, divonis mau mati otomatis Pak. Dia ya, kan lebih lengket. prosesnya kan 8 bulan, nggak itu 8 bulan cukup lah itu. Nah, waktu selama dikunjungi, diinjili oleh pendeta Yohanes, ada nggak ada gerakan atau ajakan dari pendeta Yohanes itu untuk ibadah? Ya nggak? Ada? Ya nggak bisa Pak. Dia diajar nggak mungkin orangnya sudah keadaan situasinya, kondisinya sudah lemah kok. Oh iya, Pada hari nggak bisa mati. jalan ya. Oke. Iya. Nah, bagaimana dengan ibu? Ada nggak ajakan pendeta Yohanes untuk ibu untuk ya ibu ikut ibadah atau gimana? Atau mungkin berdoa Ya, di rumah iya, sama-sama? ya, bisa. Ya, Hah? saya lebih mementingkan orang tua saya menjaga orang tua dan plus kerja, Pak. Kan saya punya beban. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin lah gitu. Oh Dan iya. saya nggak tahu. Maksudnya Dan saya tiap ibunya Bu Rustin. Saya bukan Bu Rustin, oh bukan. istrinya berarti Ibunya Ibu istrinya. Rustin apakah Mm-mm. ada diajak oleh pendeta Yohanes untuk ibadah atau gimana? Iya, diajak. Cakep lah. Mm-mm. Diajak ya. Sudah diajak. Ya, berarti pernah ke gereja ibunya Ibu Rustin ya? Ya, pernah Pernah. ya. Ya, pasti. Nah, waktu diajak ke gereja ibunya Ibu Rustin, ada nggak dia cerita ke
anaknya, ke anaknya ya, Tapi ya Rustin ini, Rustin kecil ini, ada nggak cerita? Ayo, besok ke gereja ikut mama, ada nggak seperti itu atau enggak, enggak? enggak, enggak. Saya enggak pusing masalah itu, Pak. Bukan, Waktu itu yang bukan Bu penting Rustin yang pusing, bukan Bu. Saya tanya, ibunya Ibu Rustin, apakah ada tergerak untuk, ayo ngajak anaknya untuk sama-sama ibadah, ada nggak? ya Ada ya? tidak tidak Ada. pernah Hah? mengatakan begitu. Tidak pernah mengatakan begitu. Dia pergi sendiri sama temannya gitu. Udah. Ya, Saling ya. mementingkan dirinya sendiri-sendiri semua, Pak. Gitu waktu itu. Oh, penting. Jadi dari 7 bersaudara tidak ada yang apa diajak oleh ibunya Ibu Rustin Enggak, ibadah, nggak ada ya? enggak ada. Oh ya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya, waktu itu, waktu pandemi, Ibu Rustin dengar apa Bu? Kok bisa tergerak seperti itu? Silakan. Ipar saya ngajak saya Zoom. Saya bilang, apa itu Zoom? Saya nggak ngerti. Oh, Nah, coba-coba saya ikut Zoom. Terus, oh ya, ikut aja, ikut aja. Nah, di situ saya cuma dengar, dengar. Tapi ketika itu, waktu itu, pendeta itu mengatakan, ya menyakiti hati saya, menyindir-nyindir. Saya langsung marah, Pak. Tidak Tuhan-Tuhanan, tidak ada Yesus-Yesus. Mendingan kita cari uang, sukses. Sudah begitu. Saya bilang, oh, seperti itu. ya masuk akal. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya, waktu diajak Zoom, kok dengar soal bicara agama, ini penting lah, nggak usah Tuhan. Saya yang penting sukses, kan begitu pikirannya Ibu Rustin waktu itu Iya, ya. iya. Gitu. Kenapa Ya, itu masuk sudah akal. sakit hati? Yang kalau saya ada problem, yang menolong siapa? Kan saya sendiri, ya nggak? Betul. Ya, pada waktu itu apa yang mendorong Ibu Rustin menjadi orang percaya? Waktu itu apa yang bicara di Zoom itu atau bagaimana? Bisa cerita? Ini Hmm. pertama kali saya ikut Zoom, Pak ya. Di Zoom Hmm. itu saya pernah disendir dengan sakit hati dengan eh, dari pendetanya. Nah, seketika itu juga saya marah, ya kan? Tapi kok saya ini untungnya kok nggak bisa buka mute, menutup mute itu belum bisa, saya nggak ngerti gitu loh. Nah, di situ saya seandainya saya bisa waktu itu saya disendir, ya tapi saya nggak mau, saya sudah mengampuni, saya sebetulnya Oke. tidak boleh dibicarakan. Cumanya seandainya saya bisa membuka Zoom itu, mungkin pendetaku saya maki-maki, Pak. Saya gitu, saya maki-maki benar-benar. Soal neraka saya bikin sendiri. Benar, benar. Oke. Iya, iya, Nah, iya. Ya, menarik, nggak apa-apa. Saya suka ini, nggak apa, keterbukaan ini Pak Ibu Rustin ini. Ya, untungnya Tuhan izinkan Ibu Rustin nggak bisa caranya buka mikrofon bagaimana, nggak iya bisa, benar, hanya benar, bisa benar. mendengar saja, betul? Iya benar. Hanya apa one way saja, ya. Nggak bisa caranya buka kamera gimana, buka mikrofon gimana. Kalau bisa buka mikrofon, habislah itu pendeta dimaki-maki, betul nggak? Iya, iya. Oke, masuk akal, masuk akal. Ya, Bahasa boneknya keluar, Pak. Boneknya keluar, Pak, langsung. bahasa boneknya keluar. Ya, ya, ya. Waktu setelah selesai Zoom, Bu ya, apa Mm. yang ada di pikiran Ibu waktu dia cerita mengenai surga dan neraka? Apa yang ada di pikiran Ibu waktu itu? Nah, setelah saya keluar dari Zoom itu, saya kan akar kepahitan ya, Pak ya. Kepahitan, saya merasa dihina, difitnah segala Oh, macam. iya, iya. Nah, ya saya kelihatan, Pak. Di waktu itu ada anak saya lagi ngetik di anu itu. Saya kelihatan gambarnya. Saya bilang sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Saya bilang buat apa ikut Tuhan? Cari-cari masalah kok. Saya bilang begitu. Oke. Saya kepahitan, benar-benar kepahitan. Saya mau melepaskan semuanya itu. Lebih baik cari uang. Zona nyaman, saya bilang gitu. Iya, Apa iya, sih itu? iya. Itu sama dengan kerja cari apa jual jual Tuhan, saya bilang gitu. Terus Oke. dari situ saya tidak mau ikut Tuhan. Iya, Baik itu. iya. Tapi tiba-tiba Pak, tiba-tiba eh, eh, saya dikeliati gambar Tuhan Yesus, tapi cuma bayangan aja, bayangan aja. Di mana? Di rumah kah? Iya, di tembok. Saya kan nggak mau Oh, ngomong, Pak, nanti nanti dikira saya ini nanti, waduh, nggak mau kesaksian begitu. Karena Bapak tanya ya, iya, iya. gambar gambar cuma lambangnya seperti
bukan seperti Tuhan Yesus, kelihatan Tuhan Yesus itu enggak, cuma seperti Oke, bayangan. Tapi ibu bayangan. saya bilang, kalau kamu kelihatan model seperti itu, ada bayang-bayang itu, lihat derijine adalah onek sak gedang-gedang, Nah, seperti pisang-pisang, suruh nyiram sama garam. Itu gondoru katanya, bilangnya gitu. Saya sudah siap-siap kalau buat. wah ini sebentar Bu Rustin. Ini Bu Rustin banyak yang bahasa Ibrani nih. Trijine ini maksudnya jari-jarinya. Mungkin Pak Ben ini nggak paham. Ini Pak Ben, selamat siang Pak Ben dari Manado. Selamat siang, memang saya bingung itu. Banyak bahasa Ibrani nih Pak. Ya, trijine itu maksudnya apa? Jari-jarinya sak gedang-gedang itu maksudnya jari-jarinya Pisang-pisang. seperti pisang gitu loh. Jadi gede. Jadi itu genderuwo dia bilang. Oke, nggak apa-apa. Iya. Lalu apa yang Saya terjadi? lihat, saya lihat terus, ternyata gambarnya Tuhan Yesus separuh. Terus saya hampiri gitu, hilang Hah? gambarnya itu. Persis gambarnya Oh, Tuhan Yesus, hilang. Di situ saya nangis. Saya menangis, terus akhirnya saya masuk kamar sendirian. Anak saya bilang, makanya tah, kamu, mama nggak usah sumsuman lah. Kalau cari masalah, cari perkara terus. Akhirnya saya masuk kamar sendirian, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya menangis seperti orang Islam. Kalau saya berdoa seperti orang Islam berdoa di lantai gitu, menangis, saya bilang minta minta pernyataan sama Tuhan. Kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, begitu, Tuhan itu ada, nyatakan kuasamu Tuhan. Enggak amin. tahu hari itu setelah selesai saya berdoa, amin, terjadilah perang Ukraina dengan itu. Hari itu juga, jam itu juga, langsung saya ngebel yang sum yang menyakiti hati saya itu. Terus saya jadi berubah lah. Jadi akhirnya saya berubah. Saya jadi berubah. Oh betul, kalau gitu ada Tuhan Yesus, dikasih pernyataan begitu, gitu. Sampai sekarang Oke. ini Israel. Makanya saya Oh, nggak takut akan terjadi perang apapun itu. Saya nggak takut Pak sekarang ini. Karena apa? Sudah pasrah. Apalagi kita sudah lansia banget ya Pak ya. Gitu. amin. Ya, Hmm. ya, ya. Oke, mantap, mantap ya. Oke, saya lihat Pak Ben. Pak Ben ada yang mau ditanyakan, Pak Ben, boleh? Boleh buka mikrofon, boleh, silakan. Ya, Saya menikmati cerita ini dari tadi. kalau bahasa Ibrani kalau nggak paham, tanya saya, Bu. Nanti saya terjemahkan bahasa Ibrani. Lanjut dulu. Ya, oke. Ya, Oke, mantap. Pak Bambang mau ada yang mau ditanyakan, Pak Bambang. Halo. Bahasa Jawa yang ngerti. Ya, oke. Pak Bambang nggak monitor. Ya, ya ya, Pak. Ya, ya. boleh. Boleh tanya. Boleh buka mikrofonnya, buka kameranya supaya Ibu Rustin lihat ini tidak seperti genderuwo. Boleh, silakan Pak Bambang, monggo. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Bagiannya. Cuma yang jadi pertanyaan saya ini, kok ujuk-ujuk gitu loh, Bu? Ujuk-ujuk itu tiba-tiba nih Pak Benianis itu orang Manado Pak Bambang. Ini Pak Bambang cocok nih ngomong Manado nih, pintar. Ya, memang luar biasa ini, instan ya. Jadi Nah, ada satu proses gitu. iya, Apa namanya, mendapatkan perjumpaan dengan Yesus itu kan iya. tidak gampang, satu proses di sini. Tapi ini luar biasa ini. Yang saya perlu tanyakan itu nggak ada tanda-tanda apa-apa, Bu. Waktu mau lihat gambar Yesus tadi itu, nggak ada apa semacam satu peristiwa mengawali itu, apakah tidak ada peristiwa yang mendahului sebelum itu? Ya, yang mendahului itu ya karena saya mangkel Pak. Saya sebenci sama Tuhan Yesus. Saya bilang kan kan karena saya Oh, disakiti ya, gitu. Iya, iya. Enak nggak Zoom, saya diajak Zoom. Ketemu Zoom saya disakiti hati. Lebih baik nggak usah Tuhan Yesusan gitu. Apa sih Tuhan? Yang penting cari duit dan gitu. Dilihat gambar itu bener kok Pak. Tapi bukan seperti gambar Tuhan Yesusnya plek gitu, enggak. Seperti bayangan kayak ayang-ayang itu loh Pak, seperti bayangan. Nah, itu loh. Tapi saya lihat, saya kok merinding ya Pak ya. Ini waduh kayak genderuwo ini rasanya kan ini. Soalnya ibu saya bilang hati-hati loh ya, kan gitu. Kalau kamu dilihat di bayangan ini berarti lihat
jarinya dulu, jari-jarinya itu kalau seperti pisang, kalau saya terjemahkan seperti pisang itu gondoruo, itu siram sama ambil garam langsung siram gitu. Nah, di situ saya deketi, saya penasaran juga, saya tidak takut dengan gondoruo. Saya sudah kepahitan, marah, ya toh, jengkel, jadi gitu. Saya tidak takut akan setan, ya kan, gitu. Saya deketi, nggak tahunya itu gambarnya, bayangannya Tuhan Yesus, persis gambarnya yang saya lihat di Tuhan Yesus itu persis, gitu loh. Tapi begitu saya deket gitu, hilang gambarnya, gitu, hilang. Ya, terus Ibu Jadi kan, kalau saya cerita dulu mungkin nggak percaya, jadi makanya saya diem aja sudahlah, daripada buat apa kita bicara, itu kan harus ada bukti ya atau gitu. Tapi itu menurut saya lihat sendiri gitu loh, gitu. Saya kan bukan orang yang suci Pak, mesti dikelihati gitu itu kan ya takut kan juga ya kan, gitu. Nah, iya. Nah, waktu Ibu mangkel loh, kan mangkel Pak, nggak mangkel lagi Pak rasanya Pak. Tapi ketika melihat itu, apa yang terpesan Bu sehingga itu tidak ditolak bahwa itu Yesus? Padahal Ibu kan punya rasa jengkel kan? Iya, iya. Nah, kenapa? Terus apa yang menyebabkan Ibu itu mengatakan bahwa Yesus tidak ditolak? Mestinya kan Ibu menolak, apa itu? Enggak perlu, ini kan langsung saya kayak, loh kayaknya benar-benar ini ada Tuhan Yesus, rasanya di dalam hati saya begitu. Langsung saya ke kamar, saya nangis gitu loh. Untuk mengungkapkan semua isi batin saya itu, kepahitan saya itu semuanya, itu benar-benar saya kepahitan itu. Saya ya gimana kalau orang dikata-katai di dalam Zoom itu kan otomatis marah kan Pak, gitu loh. Saya marah benar-benar. Nah, tapi begitu saya melihat itu kok aneh ya Pak ya, saya kok langsung seperti gimana gitu loh rasanya, benar-benar saya kok kepingin buktinya. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau ada, memang Kau benar-benar Tuhan, nyatakan kuasamu dari dalam hidupku. Saya bilang gitu. Terus dinyatakan kuasanya perang Ukraina. Oh iya benar kalau waktu ini kok saya punya feeling begitu, tapi tidak tahu feelingnya itu salah atau benar, saya nggak ngerti. Tapi yang penting saya punya feeling ini loh, tak tunjukkan buktinya seperti itu. Jadi buktinya bulan Februari perang Ukraina itu, saya nggak ngerti. Kan saya nggak ngerti waktu nonton YouTube, nonton apa kan nggak ngerti waktu itu. Gitu. Enggak, untuk pengalaman pribadi Ibu yang menyatakan bahwa akhirnya Ibu tidak menolak lagi, malah justru merasa ada sesuatu yang terhubung dengan Yesus itu kan, itu kira-kira apa? Iya. Ya, apa yang menyebabkan? Akhirnya saya sadar Pak, ternyata bahwa Tuhan itu ada. Terus saya kepingin cari Zoom, tapi tidak mau yang di Zoom yang saya disakiti itu. Cari Zoom, tapi yang menemukan itu waktu itu yang ngasih Endang WL itu tahu. Bogor ya. Bogor. Ya, Zoom yang ketuanya itu dia dikasih Zoom. Kepas sama yang Zoom sate. Saya pikir gini, saya coba saya ikut Zoom ini. Saya mau nyoba yang pemimpinnya perempuan aja lah. Kalau laki-laki ini tukang nyindir. Saya pikir saya juga jengkel. Laki-laki di Sontolo ya. Terus Ibu, setelah Ibu kan ingin bukti kan, bukti kuasa nyata. Oke, sekarang Ibu diberikan Zoom yang baru. Terus apa kira-kira yang didapatkan? Waktu sudah langsung ditunjukkan itu, saya nyoblos Zoom sate keliru Gepas. Begitu digepas pada waktu itu sudah selesai semua, hampir sudah selesai semua. Tapi saya tahu yang ikut itu orang pembesar semua. Ada yang Pak Tobing, ada jenderal, ada yang dokter, ada yang Profesor Saud, ada yang jenderal, ada yang apa. Terus wah saya pikir gini lagi, kalau saya nanti masuk Zoom sini lagi, saya pasti saya disakiti lagi, itu jenderal saya maki-maki, saya didapat hukuman, saya takut gitu Pak, dihukum nanti. Saya pasti dihukum. Terus pada waktu itu yang terakhir Pak Saud, Pak Dokter Saud, yang terakhir Pak Dokter Saud yang bilang sama saya, bilang, oh enggak, Ibu enggak salah, nyoblosnya enggak salah Bu, ini memang Tuhan tunjukkan ke sini. Tapi saya takut
saya takut nanti saya salah bicara. Yang hadir itu semuanya banyak pejabat-pejabatnya. Memang waktu itu pejabat orang pinter-pinter kok yang di Gepas itu. Kalau sekarang kan enggak seberapa ya Pak ya. Nah, ini orang pinter, Pak Bambang kan pinter nih, gimana? Nah itu waktu itu Pak Dr. Saud yang akhirnya saya masuk ke situ, tapi saya sebagai pendengar Pak, cuma pendengar aja, nggak berani banyak bertanya. Begitu. Sekarang Bu, ya untuk mempercepat, jadi waktu sudah masuk ke PAS, terus apa ya pembuktian yang menyatakan bahwa Ibu ya inilah mungkin jalan Tuhan atau Yesus, benar-benar Yesus yang hadir di dalam hidup Ibu. Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Apa karena masuk ke PAS atau mungkin ada sesuatu? Enggak. Sesuatu yang lain, ya. Bukan karena gepasnya, Pak. Bukan karena gepasnya. Pada waktu itu saya dibimbing dengan Pak Dr. Saud, memangnya, ya. Dia dengan telaten. Saya ngaku terang-terangan, saya itu bukan orang Kristen yang sejati, saya bilang gitu. Yang kenal lah orang Kristen, saya kenal. Gitu. Tapi dia dengan telatennya, dengan sabarnya, mulai dari awal diajari. Mulai dari Adam dan Hawa, begini, saya diajari. Walaupun saya bukan jadi orang yang pintar berbicara, tapi saya mengenal tujuan daripada orang Tuhan itu apa itu saya mengerti semua sekarang, jadi mengerti. Amin. Gitu loh Pak. Ya dari Pak Dr. Saud jadi gitu. Saya juga tidak mau menjelekkan dia, tapi saya tetap menghormati dia karena dia yang pernah pertama kali yang membuat saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Itu karena dia juga Pak, dikasih pengertian sama dia begini gitu. Kadang-kadang ya ada sedikit-sedikitnya disendir gitu Pak. Saya disendir kadang-kadang gitu ya. Tapi bisa membangun lah gitu loh. Sindiran itu. Ya, Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah berkontribusi. Ya, saya berikan kesempatan untuk Pak Ben. Pak Ben, ada yang mau ditanyakan Pak Ben? Silakan buka mikrofonnya. Ini menarik ini, Ibu Rustin ini. Iya, gitu. Saya tidak bertanya, saya hanya mau menyatakan bahwa sindiran ternyata sindiran yang diterima itu manjur dan walaupun menyakitkan, tapi ternyata ada kebenaran yang mengikat. Amin. Pengertian dari Ibu Rustin ya. Amin. Puji Tuhan karena sekarang Ibu Rustin sudah memahami dan ada di dalam Tuhan Yesus. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Ben. Ya, Ibu Melana, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Melana? Ayo, boleh. Sebentar Pak, sebentar ya saya tanya ya. Saya ngomong sebentar. Oh ya. Ya boleh. Memang dari situ saya mulai melekat pada Tuhan. Oke. Terutama sifat saya yang saya rubah dulu. Sifat saya rubah semua. Walaupun saya terus kan saya nggak pernah ke gereja dulu. Saya kan nggak pernah ke gereja. Berapa puluh tahun nggak pernah ke gereja. Nah pada waktu itu Bu Melana datang ke rumah saya, mampir. Dia mau ke gereja. Ke gereja mana? Ke gereja saya. Ada gereja besar di jauh. Tapi dia minta gereja kecil. Tapi dia mau. Ada gereja kecil mau. Tapi diajaklah dia ke gereja kecil. Sejak itu saya mulai ke gereja kecil itu terus sekarang ini gitu. Ke gereja gitu. Oke, very good. Ya, oke, terima kasih. Bu Melana, ada yang mau ditanyakan Bu Melana? Monggo. Halo, ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Ibu Melana? Ya. Ya. Silakan. Saya ada yang suaranya putus-putus, Bu Melana. Mungkin ditutup kameranya, ditutup aja. Ya. Baik, wes. Soalnya aku di dalam gua doa. Nah, ada satu pertanyaan saya. Boleh. Ya, tadi kan ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, kan itu ibunya sakit ya, sakit. Bapaknya ibunya sakit. Bapaknya yang sakit. Ibu apa bapak? Yang tadi aku bilang mau mati itu bapak, bukan bapak. Ibu. Ibunya. Bukan. Oh, nah itu kan mau di pendidikan. Itu kan pasti di
itu tadi itu di orang nggak putus-putus. Nah itu kan 7 bersaudara termasuk saudara kembarnya Bu Rustin. Bu Rustin tuh punya saudara kembar. Oh, gitu loh. ada Jadi, kembarnya ya? Iya, Oke. ada saudara kembar. Nah itu mereka apakah tidak kompromi terlebih dulu atau hanya pribadi lepas pribadi? 1. 2, tadi kan dibilang kalau sekolah Kristen itu dia sekolah di sekolah Kristen tidak pernah berdoa ya, katanya gitu tadi kan bilangnya gitu. Nah mana mungkin sekolah Kristen itu tidak berdoa terlebih dahulu dalam suatu mau dimulai pelajaran gitu. Itu 2. Yang ketiga itu tadi kan disakitin melalui hamba Tuhan ya, melalui hamba Tuhan. Terus aku ora melu sum-suman ini segala macam kan dia menghujat katanya ora melu Tuhan Yesus mau aku kerja. Nah sekarang menjawabkan ya, apakah sampai detik ini sudah mengampuni itu yang mungkin menyakitin hanya? Sekian, terima kasih Ya, Pak Andre. Silakan Bu Rustin. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama ada 3 pertanyaan kan tadi? Yang pertanyaan 4 tadi? Kan saudara kembar ya, saudara kembar ya. Nah, 7 bersaudara. Itu ada saudara kembar ya. Nah itu tidak rembuk. Itu enggak. Saudara kembar saya itu diberi saudara kembar saya itu diberikan kepada orang, dikasihkan orang keluarga dari pihak lain mulai umur 6 bulan. Jadi kita terpisah sejak 6 bulan. Jadi saya tidak pernah mengenalnya barusan aja Zoom juga gitu. Dan dia juga motifnya seperti saya tidak. Mengenalnya Bu Melana suaranya putus-putus Bu, mungkin di dalam gua lagi itu Bu. Iya, ini enggak, maksudnya tadi dibilang saya pisah gitu ya sama saudara. Itu mulai mengenalnya tuh kapan? Orang saudara kembar itu pasti kan jajan terus di rumah. Gitu loh. Dipisah Bu. Nah, itu hidupnya dipisahkan. Nah, itu mulai umur 6 bulan dipisahkan Bu. Nah, waktu ibu atau bapaknya meninggal ya, yang pertanyaan orang dikandani. Mana loh? Dan tidak ada hubungan apa segala sesuatu yang menyangkut orang tua. Oh gitu. tidak, mati. Tidak ada rembukan, tidak ada rembukan. Pokoknya kalau orang tua meninggal ya dikasih tahu dia datang, sudah gitu. Dan dia juga bukan orang Kristen juga ya, bukan orang Kristen ya. Kalau saya tanya dulu dia katanya orang Katolik sih bilangnya gitu. Enggak lah. Gitu bukan. Loh, kalau sekarang bukan orang Kristen atau Katolik itu artinya percaya sama Tuhan Yesus dan itu saudara. Ya toh orang tua meninggal, mosok orang teko, orang rembugan. Dia datang, cumanya kita kan saudara kembar itu ketemunya wis podo tuweke. Jadi ini beda ya kok sepertinya itu ya. Beda gitu loh. Kalau yang 6 ini kita kan bergaul erat. Yang diperhatikan yang ya. Gitu. Yang ya, kedua sekarang sudah ada pemulihan lah, sekarang ada pemulihan gitu. Oh ya, puji Tuhan, ada pemulihan sama saudara baru ya. Karena memang Tuhan tidak menghendaki kalau kita belum pemulihan, gitu ya. Yang kedua dengan hamba Tuhan. Waktu Tuhannya itu tadi dibilang hamba Tuhan, kenapa? Terus aku rak melok. Nah, apakah sampai sekarang sudah pemulihan mengakui dengan hamba Tuhan itu? Ya sudah, dia ngebel saya kok. Tapi saya suruh ikut di dia, saya nggak mau lah, saya bilang gitu. Ya saya bilang ya maaf aja karena saya tujuan saya di sini kan mau belajar Bible studi, ya kan pelajaran di sini. Kan saya lebih bertumbuh di sini. Ya mana yang bisa bertumbuh ya saya masukin gitu. Saya kan orangnya begitu. Kalau nggak bisa bertumbuh ngapain? Iya kan? Kalau yang bisa bertumbuh saya harus ikut gitu. Jadi kepas walaupun sekarang sampai hari ini suaranya putus-putus Bu Melana. Mungkin di dalam gua lagi itu. Harus mendekat. Ya, putus-putus Bu, saya nggak bisa dengar. Tanya ya,
apakah hambatan Apa ya? itu ya? Suaranya putus-putus, Bu Melana. Perbaiki dulu sinyalnya, nanti bertanya lagi ya. Oke, saya tutup dulu ya. Saya tutup Bu Melana. Oke, tolong diperbaiki dulu sinyalnya. Oke, ini saya ambil alih ya. Bu Rustin ya, untuk diketahui Bu Rustin. Bu Rustin itu orang yang paling berbahagia, bisa melihat penampakan dari Tuhan Yesus walaupun hanya bayangan, ya enggak? Ya, tidak semua orang loh diberikan penampakan itu, Bu. Saya pun belum pernah, padahal saya kepingin melihat, tapi saya nggak pernah dapat. Tapi Ibu Rustin bisa melihat walaupun hanya bayangan, tapi bayangan itu begitu berdampak terhadap Ibu Rustin kan. Dan saya yang saya sampaikan, tidak semua orang, Bu, mendapatkan anugerah penampakan seperti Pak Ben ya, pendeta Pak Ben Yanis ya, sama Pak Bambang. Belum tentu loh dia bisa mengalami melihat penampakan, belum tentu ya toh, tapi mungkin bisa juga. Jadi Bu Rustin orang yang paling berbahagia ya. Nah, pertanyaan saya, Bu, tantangan iman apa yang masih Ibu Rustin hadapi sampai saat ini? Kira-kira tantangan iman apa? Karena saya itu, saya akan mendoakan anak saya yang perempuan itu supaya takut dan taat setia kepada Tuhan. Ya. Makanya saya harus, cara bagaimana saya sudah tahu teori-teori dari Kepas, dari kita sendiri, orang tuanya harus berubah. Kalau orang tuanya nggak berubah, anaknya nggak berubah. Makanya justru saya harus berubah. Apapun yang terjadi harus berubah orang tua itu. Nomor satu. Oke. Perubahan apa yang paling nyata setelah Ibu Rustin mengalami kelahiran baru? Kira-kira perubahan apa yang paling nyata? Apakah Ibu lebih sabar atau apalah? Silakan. Oh, kalau saya sekarang jangankan itu, Pak. Sekarang ini sama tetangga, sama anak. Saya walaupun dia marah, saya tidak pernah marah. Saya tetap lebih bisa mengontrol emosi kan? Ya. Emosi terkontrol, tidak pernah marah sama anak, tidak pernah saya sekarang. Ya, itu namanya 2 tahun ya, 2 tahun tidak pernah marah sama anak. Tidak. Anak saya kurang ajar, saya usir sungguh, Pak. Saya masih bisa cari makan sendiri, saya bilang gitu. Sekarang berubah. Ya itulah. Itu artinya apa, Bu Rustin? Artinya ada buah-buah roh, ya enggak? Masih ingat? Cuma yang satu ini yang masih belum, yang satu ini masih. Ya, itu perjuangan lah ya. Itu perjuangan. Itu berarti Ibu Rustin mengalami buah-buah roh, ya toh? Buah-buah roh apa itu? 9 buah roh lah. Masih ingat Bu Rustin ayatnya di mana? Iya, kan? Diri. Masih ingat ayatnya di mana? Kalau ayat nggak apa-apa, belajarnya baru. Galatia 5, Bu ya. Galatia 5 22 sampai 23 ya. Itu buah-buah roh. 9 buah roh ya. Jadi Ibu sudah mulai dapat itu, ada perubahan yaitu 9 buah roh itu ya. Di antaranya adalah penguasaan diri. Tidak meledak-ledak ya. Bagaimana respon keluarga Ibu Rustin ketika melihat perubahan hidup Ibu Rustin? Silakan. Ya, kalau dari keluarga saya, Pak ya, semua respon pada saya bahwa saya ini sekarang ini berubah 100 derajat. 180. 180, Bu. Gimana 100 derajat? Mana ada 100 derajat? 180 lah, Bu. Itu berbalik ya. Katanya gini, metanoia. Ya kan begini, gua bilang kalau sekarang kan saudara saya kalau mau pergi ke apa itu, biasanya kan sombong. Mereka tidak mau, seolah-olah dia yang sekarang ini kan ada Zoom tuh pada ikut semua kan, seolah-olah dia sendiri yang pinter gitu loh. Tapi sekarang enggak, bahkan dia minta tolong aku doakan ya, aku mau sekarang ini ke Jepang, ke Australia, kemana kan, mesti dia minta dukungan doa saya gitu. Oh ya bagus, nanti tak doakan gitu. Sebab saya itu setiap, entahlah Pak, enggak tahu, saya punya terakhir ini punya karunia sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau Tuhan pasti tahu.
banyak Tuhan tuh nolong saya tuh ya bukan secara materi sih, enggak gitu, tapi ya banyak lah Tuhan tuh nolong saya. Tapi Amin. nggak tahu saudara saya tuh bisa semuanya itu kalau ya ini kemarin lusa saya mimpikan adik saya, "Loh, kamu kok pergi? Saya mimpi nggak enak sama kamu." Ternyata Oh, sesuatunya oke. itu tergelincir. Nah dari situ saya bilang, tapi kamu tolak dalam nama Yesus. Dia bilang tolak dalam nama Yesus, soalnya mimpi saya itu kamu tolak. Nanti saya juga berdoa, doakan kamu. Iya, aku tolong doakan ya. Jadi Oke. bisa berubah. Kalau dulu kan saya bingeknya, Pak, gitu. Oh. Dihina. Ya, ya. Bingek. Ya, oke. Ya, gimana perubahan yang terjadi pada Ibu Rustin ya? Apakah Ibu sudah rutin berdoa ataukah rutin baca Alkitab? Bagaimana? Bisa cerita? Silakan. Kalau kalau baca Alkitab itu ya enggak terlalu ya Pak. Ya soalnya kadang-kadang mata saya itu kalau mata mata tua maklum lah Pak ya gitu loh. Ya cuma saya lebih banyak mendengarkan firman Tuhan itu kalau dikasih itu saya baca, terus saya lihat ayatnya gitu, saya lihat ayatnya, saya Oke. pelajari. Soalnya gini Pak, pintar berfirman tidak bisa melakukan ya percuma kan Pak, ya Iya, iya. gitu. Oke. Nah, jadi saya belajarnya dari situ. Saya bisa bertumbuh tuh dari situ, Pak. Jadi saya bisa mengalahkan semuanya sekarang. Ya seperti Oke. Yesus juga punya kasus sama Bu Melana. Saya sepertinya ada firasat Tuhan katakan kamu yang harus dulu, gitu, berbicara dulu. Oke. Itu saya terpikir di dalam pikiran saya itu, oh ya Tuhan gini. Jadi harus mengalah Pak, gitu loh. Jadi saya Iya. teman-teman yang Oke. berkelahi, saya bilang jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, sabar semua. Iya, Jadi iya. semua orang heran semua tuh kadang-kadang konseling Oh, sama sini orang bodoh, bukan orang pintar. Saya iya, bilang iya, gitu. iya. Oke. Gitu. Iya, menarik. Menarik Bu Rustin ya. Bu Rustin, begini Bu ya. Kalau orang dunia bicara gini, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Ada pernah dengar? Itu orang Iya, dunia. Nah, benar. tapi Alkitab nggak pernah bicara begitu loh, Bu. Tak kenal maka binasa. Itu loh. Itu Alkitab nggak pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab bicara tak kenal maka binasa. Ada firmannya itu, Bu. Masih ingat? Pernah dengar lah firmannya itu? Tak kenal maka binasa. Tapi Hah? iya. Pernah? Enggak, kalau binasa saya enggak pernah sih. Enggak pernah dengar. Ibu Rustin ada Alkitab di situ? Ada. Oke, coba buka Hosea 4 ayat 6. Apa bunyinya? Jangan-jangan cuman saya cuman ngoceh-ngoceh aja. Coba buka Hosea 4 ayat 6 bicara apa dia? Saya dengar Pak, Pendek saya aja. tahu. Ya. Hosea itu kan Yosua Pak ya, Bu. Bukan lah. Beda lah Hosea sama Hosea 4 ayat 6. Bocan mel. Bu Melana sinyalnya kurang bagus, Pak. Putus-putus, Bu. Bu, kalau saya nyari itu kadang-kadang mata ini beda, sudah mata tua itu bingung. Perjanjian lama, Bu. Hosea Iya, itu perjanjian lama di dekat Daniel. Setelah Daniel ada Hosea, sebelum Yoel. Perjanjian lama, jangan dibuka di perjanjian baru, nggak ketemu, Bu. Iya, memang saya tahu, Pak. Sekarang sudah tahu. Oke, setelah Daniel, Bu. Baca itu, penting itu. Setelah Daniel, soalnya Alkitab saya kecil. Ada Yeskiel kan, ada Yeskiel, habis itu Daniel, habis itu Hosea. Habis itu Yoel, habis itu Amos. Itu urutannya. Hosea 4 ayat berapa? Hosea 4 ayat 6. Bu Rustin udah dapat? Belum, saya baru membuka. Ada Amos ya, Amos. Ya, sebelumnya Amos. Coba mundur dua ayat, dua perikop. Sebelum Amos kan ada Yoel, sebelumnya Hosea. Dapat? Amos, Yoel. Nah, sebelumnya ya ada Daniel. Setelah Daniel. Setelah Daniel ya. Nah, Hosea 4 ayat 6. Coba baca, Bu. Itu saya nggak pernah lupa itu. Hosea 4 ayat 6 itu saya nggak ngapalin, enggak. Tapi itu betul-betul kena di saya gitu loh.
Hosea 4 ayat 6 ya Pak ya. Ya, coba baca pelan-pelan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Cukup. engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, oke. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya Pak. Ya, itu Hosea 4 ayat 6 ya. Bukan kalau orang dunia kan tak kenal maka tak sayang. Ya enggak? Tapi Alkitab nggak bicara itu. Tak kenal maka binasa. Kalau nggak kenal Tuhan Yesus atau siapa? Binasa loh Bu. Jadi kalau supaya kita kenal, kita harus baca surat cintanya Tuhan Yesus ya. Surat cintanya Tuhan Yesus ya Alkitab Bu. Jadi harus dibaca. Itulah pentingnya saya cuman memotivasi Ibu Rustin, memotivasi saya juga sendiri. Kalau mau kenal Tuhan Yesus kita harus bacalah surat cintanya Dia. Surat cintanya apa? Alkitab itu surat cintanya Dia. Dia kan sangat mengasihi kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Nah, disitulah. Jadi kita harapkan semua orang di sini kalau boleh bacalah Alkitab sebagai way of life ya, sebagai gaya hidup kita setiap hari. Berapa saja, baca saja seberapa kita bisa ya. Oke, setelah ini kelihatannya Pak Ben ada yang mau ditanyakan? Ada? Lanjut Pak. Oh, ada orang baru nih, Ibu Irana Sih. Selamat siang Ibu Irana Sih. Pak Ibu Irana Sih Budi Rahman. Halo, selamat siang. Ya, kita mau selesai. Ya, Ibu siapa? Ibu Rustin. Halo, ada tidak? Suaranya Ibu Melan ini putus-putus Bu. Sinyalnya Bu. Ya, oke. Siaran sudah lama ini ya, sudah cukup waktunya ya. Bu, Ibu Rustin, bisa sampaikan pesan apa yang ingin Ibu Rustin sampaikan bagi orang yang masih ragu untuk bertobat? Silakan. Ya, yang terdapat di dalam firman perintah Allah kita harus taat kepada Tuhan, ya toh, taat. Perintah harus melakukan gitu. Enggak sekedar kita cuma ngomong-ngomong tok. Kalau kita memberikan pertolongan pada orang-orang yang misalnya membutuhkan gitu, ya kita harus beri Pak gitu. Kalau misalnya nggak punya sama sekali ya kita beri ya nggak mungkin lah Pak ya. Tapi kita berusaha memberi Pak gitu. Menolong itu pertama kali mengasihi. Kasih dari Tuhan. Satu Tuhan kan, dua mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Itu. Seperti orang menabur, barang siapa menabur dia akan menuai. Itu kan itu yang menjadi nomor satu itu yang lain ya harus kita lakukan Pak gitu. Ya, oke. 9 buah roh itu. Ya, rupanya Tuhan sudah memanggil ya Bu Rustin, gitu. Itu panggilan itu untuk semua orang yang percaya kan dipanggil. Tapi ada tahap kedua Bu, setelah dipanggil ngapain? Dipanggil untuk diutus ngapain? Ya, yang kemarin saya saksikan ya, yang saya sharing itu bersaksi terhadap orang yang belum kenal supaya dia juga kenal. Nah, tentang bersaksi Bu Rustin pernah nggak memberikan atau cerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus kepada Bu Rustin supaya orang yang diceritain yang belum kenal Tuhan Yesus menjadi orang percaya? Ada nggak? Pernah nggak Ibu melakukan itu? Iya, ada Pak. Ada. Apa yang terjadi Bu waktu Ibu? Iya, orang ikut Buddha itu. Tapi tetangga Pak. Saya nggak mungkin apa yang Ibu ceritakan? Ya, kalau dia waktu itu kan marah-marah sama pegawainya. Ya, hampir seperti saya kepahitan gitu loh. Saya bilang, sekarang ini sudah akhir zaman, ya udahlah kita kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Amin. Banyak orang itu ya di depan saya bilang pegawainya tuh
pegawainya tuh dimaki-maki, jangan dimaki-maki, kasihanilah dia, seperti gitu. Ampuni Soalnya saya dia. merasa juga pernah jadi orang nggak punya, jadi saya harus bicara begitu juga, Pak, gitu loh. Juga dari Oke. hati nurani juga, gitu. Ya. Gitu. Itu kan perintah Tuhan itu kan, gitu-gitu. Iya, betul. Apa komentar dia, Bu, waktu Ibu Rustin menasihati begitu? Dia penasaran. Akhirnya dia tanya sama keponakan saya. Keponakan saya juga orang Kristen juga ya, yang lebih setia, yang bisa bahasa roh. Dia bilang gitu. Tapi terus iya, yang bisa bahasa roh. Saya bilang begini. Terus dia bilang jawabannya juga sama dengan saya. Jawabannya dengan saya. Cuma terus dia bilang, tapi aku nggak bisa bahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu memang harus bisa, itu bagus. Cumanya belum tentu orang yang bisa bahasa roh itu melakukan kelakuannya baik, belum tentu. Soalnya saya sudah ya praktek orang itu kalau berbahasa roh, wah pinternya bukan main. Tapi setelah itu dia bejat gitu. Habis itu saya bilang gitu. Sudah, yang penting kita ini melakukan yang apa adanya gitu loh. Maksudnya itu yang kita berbaik selama hidup di dunia ini gitu loh. Gitu. Jadi orang yang sabar. Tapi memang saya sih ya bukan sabar ya Pak, memang suara saya itu keras kalau ngomong. Tapi kalau ada suasana yang kira-kira menghantam gitu, saya tetap berdiam diri. Oke. Saya berdiam diri gitu. Tapi itu berkali-kali kok Pak. Saya tuh ditolong Tuhan tuh berkali-kali saat mendesak saya itu, Tuhan tuh tolong saya. Amin. Ketika saya melekat pada Tuhan, semua orang heran kok sama saya, tetangga saya juga heran-heran semua kan. Sampai orang sepasar pun kalau saya nggak ke pasar itu mesti mencari saya, karena saya memberitakan Injil juga gini. Ya. Oh, keren ya. Tapi yang nggak agama Islam, saya juga takut agama Islam. Cuma saya bilang kalau Tuhanku ya beda ya, Tuhanku ya begini. Ya kejahatan jangan dibalas kejahatan. Kalau kamu ngutangi orang uang, ya kamu ikhlas nggak? Kalau kamu ikhlas, ya sudah ikhlaskan. Jangan sampai kamu menagih ke orang itu nggak bisa bayar, ikhlaskan. Jadi kamu relakan, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau kasih, jangan nanti jadi tengkar, saya bilang gitu. Jadi itu nggak boleh, itu berdosa, kayak gitu. Ada yang sambat, ya gitu. Saya bilang, ada yang bilang karena wah akhir zaman ini, surga, orang pasar bilang, Bu Rustin, surga itu sudah tutup. Saya bilang begini, langsung saya bilang gini, belum, masih terbuka lebar kok bagi orang yang bertobat. Saya bilang gitu. Itu menurut agama Kristen loh ya. Saya bilang gitu. Bagus sekali makan manis terus angkot. Berdua apa angkot? Kita sudah 3 kali kasih kok berdua. Ada di belakang Bu Rustin ada siapa Ibu? Ribut? Nggak ada siapa-siapa. Saya sendirian kok. Oh. Sendirian ya? Kok ada suara masuk tadi? Bocor? Oh, nggak tahu suaranya siapa nih Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, Bu Rustin paling nggak sudah menyampaikan kebenaran siapa Tuhan itu kepada orang yang belum kenal ya, dengan cara-cara yang sederhana. Ya, jadi saya tangkap dari kesaksian Ibu Rustin ya, Tuhan bisa menjamah siapa saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Ya, pandemi boleh mengisolasi manusia, ya enggak? Mengisolasi dari keluarga Ibu Rustin ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah terkurung ketika seseorang sadar tentang kekekalan. Hidupnya tidak bisa lagi dijalani dengan main-main ya. Jadi closing statementnya dari Ibu Rustin, teman-teman yang terkasih, kesaksian Ibu Rustin ini mengingatkan kita semua ya, bahwa keselamatan bukan soal latar belakang keluarga atau kota kelahiran atau masa lalu. Yang menentukan adalah satu hal, apakah kita dengan sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Karena Tuhan ternyata memakai pandemi menjadi alat Tuhan, Zoom juga menjadi mimbarnya, dan hati seorang Rustin tetap menjadi ladangnya. Jadi tolong bagi teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel, ini sudah mulai banyak ya, saya akan bertanya, tolong dijawab pertanyaan saya dengan jangan jujur. Jangan di-close ya Pak ya, jangan di-close dulu sebentar ya Pak ya, jangan di-close Pak ya, jangan di-close dulu.
Ya, silakan. Ketika saya lengket sama Tuhan, itu Ya. Pak, ini kepastian yang luar biasa bagi saya, Ya. sedikit aja, sedikit. Silakan. Saya tuh bocor, rumah saya itu bocor Pak. Saya suruh betulin beli apa itu aquaproof itu 300.000. Terus nggak sampai setengah jam orangnya sudah selesai. Aquaproofnya itu dibawa pulang. Tapi saya godokkan kopi 1 gelas seperempat airnya di LPG. Orangnya kok cepet-cepet pulang Pak. Iya sudah selesai. Oh ya sudah gitu. Terus yang aquaproofnya itu dibawa. Loh lah kok aquanya misalnya kok dibawa, saya biarkan aja Pak gitu. Dalam dia saya ikhlaskan gitu ya kan, ternyata bocor, tidak itu mungkin diambil Pak, itu mungkin alasannya dia mau ke desa gitu. Saya biarin aja, biarin aja, saya ikhlaskan kayak gitu kan, saya nggak mau marah, biarin. Tapi dibalik semuanya itu ada Tuhan punya maksud Pak gitu. Ketika saya mengikhlaskan itu ya toh aquaproof itu Pak, saya itu kan bikinkan kopi sama LPG. Ya. Airnya 1 gelas seperempat Pak. Mulai jam 7 sampai jam 6 sore Pak. Itu nyala terus. Dan pada waktu itu saya masih lihat YouTube ya Pak. Ya, YouTube ini siang tidur. Sampai jam 6 sore rumah saya gelap. Saya bangun, saya lihat dapur saya nyala Pak. Loh, saya kira tikus nyalakan LPG. Loh, tikus ini kurang ajar kok nyalakan LPG. Ternyata Pak, itu saya nyalakan air. Ingat, karena di sebelahnya ada kopi dan gula yang saya sudah siapkan. Itu tidak terbakar, Pak. Tidak terbakar dan tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan apa-apa. Itu asap dan tidak bau gosong, tidak apa, dan pancinya tidak meledak. Nah, dari situlah Pak, saya tambah iman saya tambah lebih lagi sekarang itu, Pak. Itu. Amin. Ya. Jadi tidak terbakar ya? Tidak sama sekali, tidak. Berapa jam itu Pak? Bayangkan. Lama itu ya. Wah, keren ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Terusin ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tolong dijawab pertanyaan saya untuk teman-teman yang di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Ya, jawab dalam hati sendirilah dan renungkan jawaban Anda. 1. Jika hari ini adalah hari terakhir hidup Anda, kemana Anda akan menghabiskan kekekalan? 2. Apakah Anda hanya menjadi pendengar firman atau sudah sungguh-sungguh hidup di dalam firman? Tolong dijawab secara jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. Jawab jujur ya. Eternity is too long to be wrong about God. Kekekalan terlalu panjang untuk salah mengenal Tuhan. Salvation is not about changing religion, but surrendering your life to Christ. Keselamatan bukan tentang mengganti agama, tetapi menyerahkan hidup kepada Kristus. Itu yang saya tangkap hari ini tentang kesaksian dari Ibu Rustin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman dan kesaksian Ibu Rustin hari ini. Biarlah setiap pendengar merenungkan hidupnya, dan jika masih ragu-ragu, berilah keberanian untuk bertobat dan datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan. Pimpin kami semua untuk berjalan setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ibu Rustin atas kesaksiannya hari ini di Zoom tanggal 2 Februari. Terima kasih Pak Ben Yanis, terima kasih Ibu Melana, terima kasih Ibu Iranasi, terima kasih Pak Daniel Bambang. Sampai ketemu besok siang. Tuhan Yesus memberkati.